Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Prima Alvernia, inilah kabar Sumatera. Ya, diduga akibat salah paham, dua orang pemulung mengeroyok seorang anggota BRIMOB. Akibat aksi tersebut, korban mengalami luka memar dan melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Dalam video amatir milik warga ini terlihat seorang anggota BRIMOB, Bribtu TR, dikeroyok oleh dua orang pemulung. Kedua pelaku mengeroyok korban meskipun sempat dilerai warga. Bahkan salah satu pelaku terus mengejar korban hingga ke dalam toko pakaian miliknya. Pengeroyokan diduga dipicu salah paham antara kedua pelaku dengan korban, anggota BRIMOB yang juga merupakan pemilik toko pakaian bayi. Pelaku yang merupakan pemulung diduga mengambil barang bekas yang berada di depan toko tanpa izin korban. Karena tidak terima ditegur, pengeroyokan pun terjadi. Di situ ada kesalahpahaman bahwa memang si oknum anggota Polri ini memiliki sedikit usaha, yaitu sebagai penjual baju. Pada saat buka toko baju di kawasan W Halim, di situ ada kesalahpahaman terkait masalah ada uang kembali. Selanjutnya, hal itu membuat pemicu bahwa dua orang ini mendatangi anggota tersebut karena kesalahpahaman tersebut dan menyerang oknum anggota Polri tersebut. Kedua pelaku kini telah ditangkap dan diperiksa di Mapolresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, keduanya bakal dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama, serta terancam hukuman pidana selama 5 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Keluarga pelaku penembakan kantor MUI Mustafa membantah tudingan dana teroris ratusan juta rupiah. Menurut keluarga, dana tersebut merupakan kiriman anak Mustafa di luar negeri untuk pembelian sawah 1 hektar. Keluarga Mustafa, pelaku penembakan kantor MUI Pusat, membantah tudingan dana teroris 200 juta rupiah yang masuk rekening Bank Mustafa. Keluarga menegaskan dana di rekening itu adalah kiriman dari anak Mustafa yang bekerja di Korea Selatan dengan pendapatan sekitar 30 juta rupiah per bulan. Uang itu dikirim ke Mustafa untuk membeli sawah dan berbagai keperluan keluarga. Itu dana uang 200 juta itu uang suami saya untuk membayar sawah dan dikirim ke orang tuanya. Emang suami ibu kerja di mana? Kerja di Korea. Kerja di Korea, kerja sebagai apa? Sebagai buruh. Sebagai buruh di Iya. Korea. Itu memang rutin ngirim ke rekening bapak itu ya? Dia ngirimnya di saat apabila ada yang ingin dibeli. Sumpamanya dia akan membeli sawah atau beli mobil atau beli motor itu. Baru dia kirim melalui orang tuanya. Jadi bahwasanya yang itu dana teroris itu nggak benar? Enggak sama sekali enggak. Keluarga juga tidak setuju dengan klaim Mustafa sebagai wakil Nabi. Keluarga bahkan selalu mengingatkan Mustafa bahwa klaimnya itu salah. Bukan ada orang yang ada suruhan atau bagaimana, itu dari mimpi, dari keyakinan dia. Sedangkan kami pihak keluarga itu tidak membenarkan itu. Keluarga berharap pihak berwajib bisa memulangkan jenazah Mustafa secara layak untuk dimakamkan di tempat pemakaman keluarga. Dari Pesawaran Lampung, Pujian Syah, Nanang, TV One mengabarkan. Ya, buntut atas tewasnya seorang wanita yang terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang beberapa waktu lalu, pihak Angkasa Pura II memanggil vendor fasilitas lift. Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya serius dan aktif memastikan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan di bandara. Pihak vendor diperiksa sekitar 4 jam dan berlangsung tertutup.
bisa memberikan jawaban apapun, Pak, karena kita masih dalam proses diskusi. Mungkin nanti lebih detailnya mungkin dalam beberapa hari ke depan aja sih. Maksudnya tadi ditanya apa aja sih, Pak? Oh, saya udah bicara sama pihak kepolisian, jadi nanti coba langsung ke pihak kepolisian aja sih. Tadi agenda pemanggilannya seperti apa, Pak? Ya, pertanyaan diskusi yang masalah apalah, umum aja. Widodo mengecek langsung jalan rusak di Lampung yang viral di media sosial. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung sekaligus untuk memastikan jalan rusak di Lampung segera diperbaiki. Dengan mobil sedan berplat Indonesia 1, Presiden Jokowi berkeliling Lampung melewati jalan rusak di Jalan Terusan Raikudu, Marga Agung, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Jalanan ini tidak beraspal dan banyak lubang di berbagai sisinya. Beberapa lubang bahkan tergenang air. Mobil harus berbelok ke kanan dan berbelok ke kiri untuk menghindari lubang di jalanan. Jendela mobil presiden dibuka. Terlihat warga yang menunggu kedatangannya di sepanjang jalan. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung untuk memastikan jalan rusak di Lampung segera diperbaiki. Presiden mengatakan Kementerian PUPR akan mengambil alih perbaikan jalan yang tidak bisa diperbaiki oleh pemerintahan daerah. Ini kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Ada atensi, Pak. Kapan selesai, Pak? Jalan bagus, ada atensi, Pak. Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Clear? Dalam kunjungan ke Lampung, Jokowi juga meninjau pasar untuk melihat perkembangan harga-harga pangan. Setelah itu meninjau infrastruktur di Lampung yang ramai dibahas di media sosial. Jokowi menekankan pentingnya fungsi infrastruktur bagi perekonomian. Dari Lampung, tim TV One mengabarkan. Kondisi jalan rusak di Lampung menjadi perhatian, apalagi setelah Presiden Joko Widodo meninjau langsung jalan yang rusak. Seberapa parah kerusakan jalan di sana? Berikut laporan rekan kami Pujian Syah dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Kondisi jalan yang ada di Provinsi Lampung yang menjadi sorotan banyak pihak, termasuk saat ini kunjungan Presiden Joko Widodo yang datang ke Lampung khusus untuk meninjau kondisi jalan rusak di Lampung. Nah, ini adalah gambaran kondisi jalan rusak yang ada di Lampung dengan kondisi yang berlubang dan saat hujan deras kondisi jalan di sini akan tertutup dengan genangan air, di mana genangan air ini menutupi jalan yang sangat membahayakan bagi pengendara. Para pengendara diharuskan berhati-hati saat melintasi jalan ini karena kendaraan tersebut akan terperosok ke dalam genangan air tersebut. Berdasarkan data dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung, kondisi jalan yang bagus menurut mereka saat ini sekitar 76%, di mana sisanya merupakan kondisi jalan rusak. Sementara data dari Dinas Bina Marga Provinsi Lampung juga bahwa kondisi jalan di Kabupaten Provinsi Lampung ini mengalami kerusakan sebesar 50%. Pada tahun ini pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan dana sekitar 750 miliar untuk memperbaiki kondisi jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung. Di mana pada tahun sebelumnya pemerintah Provinsi Lampung juga telah menganggarkan dana. Namun dana tersebut digunakan untuk penanggulangan COVID-19 dan baru tahun ini anggaran tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan jalan. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut ada beberapa poin yang disepakati oleh tim 8. Selain melaporkan perkembangan masing-masing partai, Anies juga menyebut ada pembahasan soal calon Wakil Presiden 2024. Meeting bersama tim 8, tim kecil dari 3 partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ini adalah pertemuan rutin dan kita memberikan update masing-masing karena selama liburan Lebaran ini perkembangan-perkembangan yang terjadi saling kita samakan. Jadi kita tadi ketemu membahas perkembangan-perkembangan yang dialami oleh masing-masing partai. Kemudian yang kedua, saya juga sampaikan atas apa yang kami kerjakan selama musim puasa Lebaran kemarin. Saya pribadi berjalan ke banyak tempat melakukan tirakat. Ini bukan safari Ramadan, bukan juga belusuan, tapi ini adalah satu tirakat, proses di mana kita mendengar, berdialog dengan masyarakat secara langsung untuk mendapatkan kondisi terkini, aspirasi terkini, perasaan terkini dari masyarakat di berbagai wilayah. Jadi perjalanan tirakat kemarin memberikan bekal yang lebih kuat lagi kepada kita tentang perlunya kita menseriusi perubahan ini. Ada beberapa tema utama yang kemudian ini akan menjadi agenda yang kita bawa. Ada persoalan yang sangat serius yang terkait dengan kemiskinan. Yang kedua terkait dengan biaya hidup dan kebutuhan pokok yang harganya tinggi. Yang ketiga adalah lapangan kerja. Jadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah mulai membahas tentang agenda yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat. Koalisi ini sudah berbulan-bulan bekerja dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan porsi-porsi personalia dan lain-lain itu sudah diselesaikan di awal. Sekarang kita mulai pada substansi perubahan. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai calon wakil presiden. Tim juga mulai membahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan. Tapi seperti teman-teman juga tahu, kebiasaan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya. Kami biasa proses dulu nih dijalani, baru kemudian keluar menyampaikan. Kenapa? Karena kami ingin bertanggung jawab pada publik. Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting. Ini bukan main-main. Ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara dan arah kita ke depan. Bukan atraksi-atraksi sekedar untuk menjadi percakapan. Itulah sebabnya kita seriusi prosesnya. Nanti kemudian ketika pada waktunya sudah selesai, maka kita akan sampaikan kepada masyarakat atas apa yang dijalani di dalam proses ini. Teman-teman menyaksikan di bulan puasa kemarin ketika kita mengumumkan piagam
kerjasama. Teman-teman, ini adalah koalisi yang punya dokumen tertulis. Prosesnya tidak banyak atraksi. Ujungnya solusi yang konkret. Ada kesepakatan. Itulah pola yang akan kita bawa terus. Ada hasil yang nyata, ada substansi yang difinalisasikan, dan ada penyampaian kepada publik. Ini sudah kita lakukan sebagai sebuah pola dan ini akan berkelanjutan. Jadi itu kira-kira 3 tema utama. Satu adalah update masing-masing, yang kedua update juga dari kami, yang ketiga adalah langkah ke depan di dalam proses pembahasan calon wakil presiden. Dan di antara itu kita sudah mulai bicara tentang agenda yang senyatanya menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Presiden Joko Widodo mengungkap isi pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik di Istana Merdeka Jakarta. Jokowi membahas soal tantangan bangsa ke depan, termasuk soal kerjasama politik pada Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta. Meskipun agenda berupa silaturahmi lebaran, namun Presiden membahas mengenai tantangan bangsa dan kerjasama antar parpol. Ketua umum partai politik pendukung pemerintahan yang hadir adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Presiden Jokowi pun terang-terangan mengutarakan alasan tidak mengundang Partai Nasdem karena berada dalam koalisi perubahan. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak? Ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Jadi wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya, memang itu tugas seorang presiden. Hanya memang kalau sudah nanti ada ketetapan KPU, saya begitu. Pengamat politik menilai Partai Nasdem tidak dianggap oleh Jokowi. Selain itu, sinyal koalisi besar makin kuat terbentuk tanpa Nasdem. Dalam pertemuan itu yang menarik adalah sepertinya koalisi besar ini sengaja dibuat tanpa Nasdem di 2024. Jadi Nasdem sudah tidak dianggap, Nasdem itu sudah dianggap tidak penting dalam koalisi. Jadi tidak mengherankan kalau dalam pertemuan semalam itu menegaskan pertemuan sebelumnya di DPP PAN, di mana memang Nasdem itu sudah dianggap kawan seirama, bukan lagi dianggap sebagai partai politik yang bisa diajak jalan 2024. Hanya karena Nasdem tetap kelihatan komit dan istiqomah untuk mendukung Anies sebagai kandidat capres di 2024. Wacana koalisi besar ini tujuannya satu, koalisi besar mengakumulasi kekuatan politik pendukung Jokowi tanpa Nasdem. Saya kira di situ poinnya. Selain soal strategi pada kontestasi 2024, para ketua umum parpol diminta Presiden untuk menjaga situasi politik tetap kondusif. Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Airlangga menyampaikan perkembangan tentang rencana koalisi besar pada Pilpres 2024.
Kira-kira bahas apa ini Pak? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menemui Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di kediaman JK di Jakarta Selatan. Airlangga menyampaikan gagasan koalisi besar untuk menyatukan Koalisi Indonesia Bersatu KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR. Sampaikan update daripada koalisi yang sedang dibangun oleh Partai Golkar. Tentu sebagai Pak JK sebagai senior dan juga Ketua Umum Partai Golkar, wajib buat saya untuk menyampaikan update dari apa yang dikerjakan oleh Partai Golkar. Termasuk saat bertemu dengan Pak Presiden Jokowi bersama para ketum parpol lain, Pak? Ya, kami bicara secara global. Karena juga acara kekeluargaan, jadi tentu tidak sedetail pembicaraan tersebut. Sementara itu Yusuf Kala menyatakan bahwa pertemuan mengulas soal kemajuan bangsa dan negara. JK juga ingatkan Partai Golkar untuk dulang suara di pemilu 2024. Silaturahmi antara Ketua Umum Golkar dan mantan Ketua Umum Golkar. Nah, jangan lupa itu. Jadi kita mempunyai frekuensi yang sama, tapi tetap dalam rangka silaturahim dan melihat Indonesia ke depan. Apa yang kita ingin tuju secara bersama-sama. Tetap dalam prinsip-prinsip kemajuan. Ya itu yang kita bicarakan dengan baik. Karena itu memang sejak dulu prinsip kita seperti itu. Saya kira itu yang. Itu ada dua hal yang selalu kita bicarakan. Bagaimana Partai Golkar itu nanti dalam pemilu tetap mempunyai suara yang cukup atau naik. Karena ini bukan hanya bicara presiden ya, bicara juga tentang legislatif nanti pemilu ini. Yang kedua tentu efeknya kepada kepemimpinan nasional. Tentu juga Golkar sebagai partai yang mempunyai pengalaman dalam kepemimpinan nasional juga mempunyai andil yang cukup besar. Pun soal koalisi besar, JK berpesan bahwa peleburan koalisi yang melibatkan banyak parpol pada praktiknya tidaklah mudah. Ada suatu pikiran, tapi dalam praktek politiknya tentu tidak mudah untuk mempersatukan semuanya. Idenya bagus, tapi pelaksanaan secara realnya tentu membutuhkan suatu upaya yang keras. Tapi kita lihat kenyataan saya sekarang. Pertemuan kedua tokoh bangsa yang penuh kehangatan dan kekeluargaan ini berlangsung selama 1,5 jam. Tim TV One mengabarkan. Mendekati Pilpres 2024, relawan terus melakukan konsolidasi untuk memenangkan tokoh idolanya. Mereka berkumpul menyiapkan strategi meraup suara masyarakat. Relawan Jaringan Nasional ABW Siliwangi Bekasi menggelar halal bihalal di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh dari Partai Nasdem, anggota DPR RI dari fraksi PKS, Ketua DPRD Kota Bekasi, dan sejumlah tokoh masyarakat. Dalam acara ini, para relawan diingatkan agar tetap solid, bersatu, berjuang bersama-sama dalam memenangkan suara Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat bersama relawan Ganjaran Buruh Berjuang mengadakan forum diskusi untuk menyiapkan struktur pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu cara menarik dukungan dari para buruh. Ketua Federasi Serikat Buruh mengklaim bahwa jumlah anggota mereka mencapai 16.300 orang yang tersebar di 5 perusahaan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Pemirsa, beberapa objek wisata pasca Lebaran Idul Fitri masih ramai dikunjungi warga. Salah satunya adalah wisata air yang berada di Sitiung, Kabupaten Dharmasraya di Sumatera Barat. Di tempat ini masih banyak warga yang datang untuk mengisi liburan. Beginilah warga saat menikmati liburan Idul Fitri di objek wisata AJM yang berada di daerah Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pengunjung berenang dalam kolam yang disediakan oleh pemilik objek wisata tersebut. Sejumlah anak terlihat riang mandi di air busa. Tak hanya itu, terdapat juga berbagai permainan lain yang menjadi favorit anak-anak. Setelah 3 tahun ditutup karena pandemi COVID-19, pada Lebaran Idul Fitri tahun ini, objek wisata AJM di daerah Sitiung, Kabupaten Dharmasraya kembali dibuka dan pengunjung terlihat sangat menikmati bermacam arena permainan yang ada. Senang lah, kemarin Covid nggak bisa keluar. Sekarang kan udah bebas kan, kapan membawa keluarga. Raya Idul Fitri ini kan biar nyaman kan gitu. Di kemarin kan kita kan maksudnya kita kan terkurung, nggak dapat keluar kan ya. Warga berharap dengan telah dibebaskannya objek wisata oleh pemerintah akan mengangkat pariwisata daerah serta perekonomian warga yang tinggal sekitar tempat wisata tersebut. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Beni Roska, Eko Uso, TV One mengabarkan. Usai sudah jumpa kita kali ini di Kabar Sumatera, saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.